pembuatan, pendidikan karakter melalui media film. Pendidikan karakter tak hanya di kelas, tapi di setiap adegan yang kita rasakan. Sosialisasi penguatan pendidikan karakter melalui media film cyberbullying di Kota Padang 24 Juli 2025. Cyberbullying. Nah, dengan adanya kegiatan ini, kita mengajak anak-anak kita untuk menyaksikan film ini nantinya dan bisa nantinya berdiskusi di sekolah bagaimana pelaksanaan menerapkan implementasi dari film yang akan ditonton oleh anak-anak kita. Juga nanti bisa jadi pengganti P5. Dulunya P5 kan adalah yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan P5. Nah, ini bisa kita ganti dengan kegiatan P5 dengan film seperti ini. Gunakan film sebagai media untuk mengajak nilai yang terpendam di jiwa agar generasi penerus bangsa menjadi insan berkarakter. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dan pembukaan secara resmi dari Wali Kota Padang yang diwakili oleh Bapak Eri Sanjaya Esos MSI selaku Kepala DP 3AP 2KB. Kepadanya kami persilahkan. Selamat pagi, jelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, yang kami hormati Dewan Pimpinan Nasional, Forum Pemuda Pelopor yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan ini sebagai awal cikal bakal bagaimana membentuk pendidikan karakter bagi anak sekolah kita. Yang kami hormati Pak Kapolresta yang diwakili Pak Kasat, terima kasih Pak beserta jajaran yang telah hadir bersama kami, kawan seperjuangan dalam memberikan sosialisasi kepada anak-anak kita semua. Bapak Ibu Kepala Sekolah tadi juga hadir, Kepala Dinas Pendidikan dan diwakili Bapak, luar biasa sambutannya. Mungkin tertumpang harapan hari ini, kalau saya lihat yang nggak ada 10% nih yang laki-laki pesertanya. Ya. Sebelah mungkin Pak. Ya, nggak berapa orang, kebanyakan ibu-ibu ya. Pada Bapak Ibu, terima kasih yang sudah berkenan hadir di sini. Hadirin hadirat yang berbahagia, pertama izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Padang. Sedianya beliau hadir langsung bersama kita semua karena memang bagus kegiatan hari ini dan sesuai dengan progul dari Bapak Wali Kota. Tetapi memang pada hari ini di seminggu terakhir memang Kota Padang sedang mempersiapkan hari jadi Kota Padang sehingga banyak sekali event yang dipersiapkan. Sehingga beliau meminta kami untuk hadir pendamping Bapak Ibu dalam menyaksikan tayangan nanti akan diberikan. Mudah-mudahan harapan dari kita semua dalam mengawal, membangun, mendampingi anak-anak menuju membangun mimpi yang sudah mereka susun akan terwujud. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua, kami mengapresiasi dari DPR yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dan kami berharap Ibu Bapak yang hadir di sini tidak meninggalkan jam pelajaran yang seharusnya menjadi kewajibannya. Tetapi karena hari ini akan ada pemutaran film, berapa studio? Dua studio. Ada sekitar 200 orang. Ada ya? 400 orang. 400 kepala sekolah dan pengawas ya. Oke. Tujuannya adalah nanti Bapak Ibu setelah menyaksikan film ini tentu akan bersuara di sekolahnya masing-masing, mengajak anak-anaknya melihat film ini ya. Oke, kalau di Jawa Barat studi tour dilarang ya karena beresiko. Nah, kalau setelah tayangan ini akan ada muncul studi film namanya, ya studi film. Jadi saya berharap ibu bapak yang hadir di sini, mohon izin Bu Abzah tadi ya dari Dinas Pendidikan, kiranya bisa membuat resensinya tentang film ini gitu. Ya, nanti ketika anak-anak itu akan ada waktu tertentu atau bersama orang tua atau ditentukan kemudian oleh pihak terkait ya menyaksikan film ini,
diberikan penugasan tentang apa kesimpulan dari film yang ditonton ini gitu ya, kesimpulan siapa tokohnya, apa temanya, apa yang terjadi di sana. Ada nggak peran guru BK ya? BK ya? Ada nggak peran guru BK dalam film ini? Kalau memangnya ada, apa yang dilakukan ketika pertama kali mendengar, melihat kasus bully? Terus kemana dia harus koordinasi, kemana harus bertanya, kemana harus melapor. Nah ini harus kita pelajari. Jadi ibu bapak tidak hanya sekedar datang kasih nonton sambil makan popcorn cuma-cuma gratis, selfie di depan. Tadi saya lihat sama Pak Kasat rebutan selfie, ya silakan dimasukkan di IG-nya masing-masing. Tapi poinnya apa? Poinnya adalah ini upaya dari kementerian bagaimana memagar, bagaimana memberikan pendidikan karakter ini kepada anak kita melalui tangannya, karena kita yakin sekarang gadget sudah dengan mudah ya. Nah, tapi cara penggunaannya anak-anak nggak tahu. Kadang-kadang anak-anak dibully tidak secara fisik, tidak secara verbal, tapi melalui media cyber ini diancam mereka, kita nggak ada yang tahu. Yakin nggak ibu bapak semua anak dan putrinya masing, jangan anak muridnya ya, putra putrinya di rumah, yakin ibu bapak anak-anak kita ini tidak dibully? Bapak ibu yakin atau bapak ibu tahu kalau anak-anak kita sedang dibully? Gak semua tahu. Lalu bagaimana supaya tahu? Ini nanti ada di sini di film ini. Apa yang dilakukan orang tua ketika anak ini pulang sekolah? Ciri-ciri apa yang terlihat ketika anak kita jadi korban bully? Minimal anak kita masing-masing, gitu Pak ya? Minimal anak kita masing-masing. Nah kalau anak kita saja tidak terawasi, bagaimana Bapak Ibu mau mengawasi anak didiknya? Ini harapannya. Jadi bukan hanya sekedar nonton saja. Jadi saya berharap mohon izin melalui dinas pendidikan kiranya, karena ini bahagian juga dari tugas kami. Ketika anak-anak menjadi korban bully, korban kekerasan, itu juga menjadi korban dari DPTKP 2KB dan masuk program unggulan dari Bapak Wali Kota para tentang perlindungan kepada anak. Kiranya Bapak Ibu bisa membuat sebuah tulisan nantinya seperti resensinya, apa tokoh di sini, ya, kemudian apa temanya, kemudian apa yang dilakukan ketika terjadi bully, kemudian bagaimana penanganannya dan apa upaya pencegahannya. Ini poin yang paling penting. Kalau cerita pembongkaran itu, bagus filmnya Ranca, menangis-nangis mau menonton film, itu sama aja dengan film yang lain. Karena tujuannya bukan keluarnya air mata dari mata kita, tapi apa langkah yang kita lakukan jika hal ini terjadi di lingkungan sekolah kita. Seperti itu Bapak Ibu kan? Sepakat kita? Siap ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu yang hadir di sini akan menjadi mentor minimal di sekolahnya masing-masing dalam melakukan pengawasan. Kami di DPT P2KB kan hadir Bu Emil, coba Bu Emil berdiri deh biar kelihatan ibunya. Bu Emil. Nah, Ibu Emil ini kepala bidang perlindungan perempuan dan anak. Tugasnya salah satu yaitu tadi apabila ada anak-anak yang mengalami kekerasan, ya. Suatu saat nanti Bapak Ibu kita akan mengadakan semacam pendidikan bimbingan teknis khusus bagi guru-guru BK. Nanti akan kita perkenalkan apa ciri fisik, apa ciri psikologis ketika anak-anak kita sudah mengalami tindak bully. Kemudian apa langkahnya? Ini yang akan kami bangun, ini akan kami galang, tentu bekerjasama dengan Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas, guru BK dan lain sebagainya. Terakhir, tayangan ini adalah sebuah gambaran fenomena yang terjadi di sekitar kita saat ini. Ya, tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan, ini adalah sarana membentuk pendidikan yang berkarakter. Karakter apa yang akan diinginkan oleh akibat tayangan ini? Tadi ada 5, salah satunya dari religius ya. Nah, ini sesuai dengan marwahnya kita yang ada di Sumatera Barat. Ada bersandingkan syarat bersandingkan kitabullah. Ini nilai utama. Nah makanya kami berharap buatlah resensinya, buatlah catatannya, buat kesimpulannya, yakinkan kepada pihak sekolah nanti jika memang akan disepakati mau nobar lagi pokoknya dengan membawa murid-murid atau segala macam, bisa menghubungi panitia? Iya. Beberapa kelompok? Iya. Ada diskon? Ada diskon?
Nah, silakan ya Bapak Ibu, tentu akan ada pembiayaan nanti ya. Nah, oke, nanti jika memang ini bagus, alhamdulillah segala macam ya, silakan nanti dibawa ke komite, kemudian diskusikan. Nah, ibu yang menonton akan jadi semacam model, apa yang terjadi dengan film ini. Kalau memang harapan yang terjadi harus dilihat oleh anak-anak, ketahuilah nanti ada pembayaran biaya. Ingat ya, di Bandung ada larangan study tour gitu ya, tetapi belum ada yang melarang studi film. Maka kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi tindak lanjut bagi Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu sudah berat, Bapak Ibu sudah punya beban, belum memikirkan anak di rumah, ditambah lagi anak-anak didiknya di sekolah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang hadir di sini tetap menjadi ujung tombak dalam membangun karakter anak-anak kita saat ini dan nanti akan terlihat 10-20 tahun yang akan datang. Apalagi 2045 Indonesia menuju Indonesia Emas ditandai dengan kesiapan kita dalam memagar, mencegah anak-anak tidak kena korban bully. Di beberapa daerah sudah ada anak di usia ini sudah gantung diri, sudah bunuh diri, karena kita nggak tahu apa sebabnya. Bisa jadi, jangan-jangan dia sudah jadi korban cyber bully. Diancam di handphone, diancam di IG, diancam macam-macam segala macamnya. Semuanya itu cyber bully. Dan dia akan berusaha supaya orang tuanya tidak takut. Nah, inilah harapan dari pemerintah Kota Padang. Kami diamanahkan untuk menyampaikan hal ini. Silakan nanti Ibu Bapak menyiapkan sebuah resensinya nanti sebagai catatan yang nantinya akan disampaikan, apakah nanti dengan komite, apakah nanti dengan majelis guru untuk diskusikan. Bapak ini bagus anak-anaknya, silakan diatur upahnya, tidak mengambil hak jam belajar, misalnya di hari Sabtu atau di hari Minggu. Jika Pak SD ini, SMP ini kami akan menonton, kami akan bawa sekian kelas, silakan koordinasi. Nah, silakan nomor teleponnya diminta nanti setelah film ini, selamat dinikmati popcornnya ya, jangan sampai bersisa. Karena perbuatan bersisa itu masuk kegiatan yang mubazir, dan bermubazir adalah perbuatan. Nah, tepuk tangan buat panitia semuanya, luar biasa. Kalau kemarin orang rebutan nonton film Jumbo, sekarang nonton film cyber bullying. Mudah-mudahan kita semua dapat maknanya. Salam hormat kami kepada seluruh majelis guru di tempat Bapak Ibu mengajar dan anak-anak kami. Harapan kami selaku DP 3P 2KB, tidak ada kekerasan pada anak-anak, baik verbal maupun fisik, apalagi cyber. Sekali lagi selamat menyaksikan, selamat menonton, dan silakan nanti membuat resensinya, kesimpulan dari film yang Bapak Ibu tonton. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Dengan bersama, mari kita sama-sama membaca basmalah tanda dimulainya kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu film cyberbullying yang sangat berkesan bagi saya. Semoga anak-anak di Kota Padang, baik SD yang SMP, dapat menonton ini. Termasuk juga orang tua, kalau bisa di hari Minggu kita ajak anak-anak kita menontonnya, karena sangat bermanfaat sekali. Ini sangat memberikan pembelajaran bagaimana anak-anak kita dapat menggunakan media online atau media elektronik ini dengan baik. Alhamdulillah sangat menarik buat kehidupan, terutama buat anak-anak tentang pembulian. Tentang film tadi cukup menarik tentang karakter anak. Alhamdulillah sudah selesai menyaksikan film tentang pendidikan karakter dan cyberbullying, dan ini sangat bermanfaat sekali karena kita sebagai kepala sekolah sudah menyaksikan terlebih dahulu, dan saya bertekad ini harus disaksikan oleh seluruh siswa dan juga guru-guru agar permasalahan yang berhubungan dengan dunia cyber bisa dicarikan solusinya. Jadi menurut kami sangat cocok di masa sekarang, apalagi di era kurang media sosial, di mana anak-anak itu harus lebih bisa teliti, lebih bisa memilah-milih informasi karena akan tidak terjadi miskomunikasi. Lalu saya juga berpikir film ini sangat motivasi untuk anak-anak tentunya supaya mereka bisa lebih
anak-anak SD Negeri 12 Padang Besi. Kami baru saja menyaksikan sebuah film yang berjudul Cyberbullying. Luar biasa, dalam cerita film ini sangat menginspirasi bagi kita para guru bagaimana bisa mendampingi anak-anak kita untuk bisa bijak dalam memanfaatkan media sosial. Dan ternyata bullying dalam bentuk cyberbullying itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap mental anak kita. Maka sekolah harus wajib memberikan pendampingan terhadap kejadian-kejadian ini di sekolah masing-masing agar anak kita terhindar dari rusaknya mental karena dasarnya cyberbullying. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri, Kepala Sekolah SDN 03 Ale Timur. Kami baru saja selesai menonton film Cyberbullying. Ini merupakan sebuah tontonan yang sangat luar biasa sekali untuk kita tindak lanjuti di sekolah mengenai bullying ini, agar anak-anak kita mempunyai perhatian terhadap temannya sendiri dan kemudian mempunyai kepekaan terhadap keadaan atau kondisi dari temannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadina MPD. Saya sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 21 Padang. Menurut saya, film yang tadi yang kami tonton, Cyberbully, itu sangat bagus sekali bagi siswa kita, di mana banyak pelajaran yang kita dapat. Kita sebagai siswa itu tidak boleh membuli teman, karena akibatnya sangat luar biasa, membuat mental dari siswa nanti yang kena bully itu menjadi down, dan untuk pembelajaran susah karena dia tidak dapat mengikuti lagi pelajaran. Malah kalau kita melihat film tadi, mereka berpindah-pindah tempat, tentunya memiliki mental yang kuat. Tetapi apabila mentalnya tidak kuat, tentunya mental bagi siswa itu menjadi down dan jadi belajarnya pun tidak akan efektif seperti itu. Dan saran saya bagi siswa-siswi untuk tingkat SMP khususnya, janganlah Anda stop bully, karena bully membuat kita menjadi tidak nyaman dan sangat merugikan bagi anak-anak kita yang kena bully. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ernawati, Kepala Sekolah SD Islam Daromah. Menarik apa yang sudah kami tonton tadi. Itu ada beberapa pendidikan karakter yang bisa kita ambil di situ. Juga ada beberapa pelajaran yang bisa diambil oleh anak-anak kita terkait dengan cyberbullying ya. Kita sama tahu kan yang untuk hari ini tuh memang bullying itu bisa ada di mana-mana gitu, di rumah, di sekolah. Dan keseharian anak kita kan dari jam sekian, jam 7 sampai jam 4 itu kan itu menghabiskan waktu di sekolah. Ketika di sekolah tidak ada kenyamanan untuk secara mental, mungkin secara fisik ada tapi secara mental tidak ada, tentu itu akan mempengaruhi terhadap hasil belajar. Dan salah satu yang mempengaruhi itu adalah bullying tadi gitu. Jadi dengan menonton tadi itu ada edukasi kepada kita sebagai pendidik seperti apa kita mengurus anak-anak yang memang secara secara dalam kebersamaannya, dalam teman-teman itu yang terpapar bullying tadi gitu. Jadi di situ memang kita harus lebih mendalami jiwa anak dan memang memberikan edukasi yang seluas-luasnya kepada seluruh siswa kita, sehingga dampak bullying itu bukan hanya sekedar mereka enak-enakan nanti cari netizen terus enak-enakan dengan membuli temannya, sementara satu kali saja video itu beredar itu akan mempengaruhi sekian persen dari masa depan gitu. Tapi tadi kan kita lihat memang solusinya adalah ada yang memang paham bagaimana cara menyebarkan, bagaimana cara mendeteksi hal-hal tersebut, sehingga memang anak kita juga perlu kita edukasi seperti apa bisa menjadi hacker-hacker yang positif gitu kan, sehingga memang mereka bisa untuk meng-cut sebuah berita atau sebuah video yang memang itu sebenarnya nilai kebenarannya juga sangat zong sekali kan gitu. Jadi terima kasih juga sudah diundang sama CGV untuk menonton ini. Mudah-mudahan nanti akan ada banyak siswa yang bisa memahami dan bisa mendapatkan edukasi tentang seperti apa sebenarnya menghadapi ketika bully itu memang menyentuh mereka, dan seperti apa orang dewasa, guru atau orang tua memberikan edukasi juga untuk anak kita tetap kuat walaupun bullying itu ada di sekitar mereka gitu. Nah, demikian. Terima kasih.